Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan di majelis online ini. Sama-sama kita belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Allamah Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Kita sudah membahas cukup banyak dan sekarang masih dalam bab mansubatul asma, dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab maf'uliyat dari mansubatul asma, yaitu semua isim mansub dan ada nama maf'ulnya di depannya, yaitu pertama maf'ul bi, kemudian maf'ul mutlak, kemudian maf'ul fi, kemudian maf'ul li ajli, dan maf'ul ma'ahu. Jadi dalam bab mansubatul asma ada 5 bab lagi yang itu namanya diawali dengan maf'ul. Nah, selain itu tidak ada nama maf'ulnya. Nah, itu disebut maf'uliyat dalam bab mansubatul asma, karena namanya itu ada maf'ulnya. Nah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke bab yang baru, materi yang baru, yaitu bab tentang hal. Nah, seperti yang telah antum semua pelajari ketika nahwu dasar dulu, bahwasanya fungsi dari hal adalah untuk menerangkan atau menjelaskan hay'ah atau kondisi ataupun sifat ataupun keadaan dari fa'il ataupun maf'ul atau dari sahibul hal, intinya ketika terjadinya suatu perbuatan atau pekerjaan. Nah, untuk kata hal itu sendiri, katanya isim hal itu sendiri, kalimat hal itu sendiri, dia secara lafaz itu muzakkar halun, tidak ada taknisnya. Namun ketika ketika dari segi makna dia itu muannas. Dari segi makna dia itu muannas. Nah, ini adalah lugah yang afsah, itu lebih fasih dibandingkan menjadikan dia muzakkar dari segi makna. Nah, pengaruhnya apa ketika antum membedakan makna hal, apakah dia muzakkar atau muannas? Maka ketika antum itu memberikan naat untuk kata hal ataupun badal ataupun memberikan keterangan yang lain atau khobar yang harus sama jenisnya, maka antum sesuaikan dengan jenis hal itu sendiri. Kalau ya, dengan lugah yang afsah, di mana hal itu secara makna dia muannats meskipun lafaznya itu ma'rifat muzakkar, maka kita harus memberikan naat juga muannats misalkan, atau memberikan khobar untuk kata hal dengan khobar yang muannats. Contohnya misalkan hazihi halun hasanatun. Nah, hazihi halun hasanatun. Nah, dengan mubtadanya itu isim isyarahnya dengan menggunakan jenis muannats karena ada hal. Di sana hal itu tinjauan maknanya secara makna dia muannats. Meskipun secara lafaz dia itu muzakkar, tidak ada taknisnya. Itu menurut logo yang lebih afsah. Namun menurut logo yang lain yang tidak seperti yang pertama kefasihannya, maka hal itu juga bisa dimaknai dengan muzakkar. Maka antum bisa mengatakan hadza halun hasanun, misalkan seperti itu. Ini tinjauan bahasa untuk kalimat hal. Jadi dia yang lebih fasih secara lafaz dia muzakkar, dan secara makna dia itu muannats. Hadhihi halun hasanatun. Nah, itu sisipan aja. Muqaddimah.
Oke, kembali ke inti materi babul hal. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang bab hal, di mana fungsi hal ini adalah untuk menerangkan hay'ah ataupun kondisi dan keadaan dari sahibul hal, dari pemilik hal ini ketika terjadinya suatu perbuatan. Nah, kita lihat kitab qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babul hal. Huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hay'ati. Hal adalah isim mansub yang mufassir menafsirkan atau menjelaskan liman bahama minal hay'at, suatu kondisi yang belum jelas, suatu keadaan yang belum jelas. In bahama yaitu mubham, yaitu sesuatu yang belum diketahui atau belum jelas. Itu adalah ta'rif atau definisi dari hal. Maka dia adalah isim yang mansub. Baik dia isim yang sharih, yaitu memang dia isim, misalkan ja'a zaidun rakiban. Maka rakiban adalah hal yang berupa isim. Bisa juga dia nanti hal itu berupa jumlah ataupun syibhul jumlah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, jumlah atau syibhul jumlah ini yang dia berfungsi sebagai hal, maka secara i'rab dia akan fi mahali nasbin halun. Nanti ada mahalnya, mahal i'rabnya. Karena dia secara fungsi adalah hal. Maka jumlah tersebut akan kita takwil dan kita perlakukan sebagaimana isim mufrad biasa. Jadi dia adalah isim yang mansub. Dia adalah isim yang mansub yang fungsinya al-mufassir. Fungsinya mufassiru yaitu al-mubayyin, menjelaskan hay'ah. Hay'ah adalah suatu kondisi ataupun keadaan yang inbahama, yang belum jelas atau belum diketahui. Nah, sampai sini mafhum ya. Nah, hay'ah di sini, hay'ah siapa yang dijelaskan? Yaitu hay'ah dari sahibul hal. Hay'ah dari sahibul hal. Nah, sahibul hal itu sendiri ada beberapa macam, diantaranya di sini akan disebutkan. Nah, kemudian penulis mengatakan imma minal fa'il, bisa jadi sahibul hal tersebut adalah berupa fa'il. Jadi hal ini akan menjelaskan kondisi dari fa'il tersebut ketika terjadinya suatu perbuatan. Nahu ja'a Zaidun rakiban. Nahu ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang rakiban, dalam keadaan berkendara. Dalam keadaan berkendara. Nah, maka di sini halnya adalah jelas ya, rakiban. Gampang. Halnya adalah rakiban. Nah, hal ini adalah dia isim mansub. Dan dia itu fungsinya menerangkan keadaan atau hay'ah dari siapa di sini? Fa'il. Fa'ilnya adalah Zaid. Nah, maka si Rakib ini menerangkan keadaan Zaid ketika dia sedang ja'a. Itu Zaid ketika ja'a, ketika datang, dia dalam kondisi atau dalam keadaan berkendara. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Nah, kemudian penulis musannif Al-Imam Al-Khattab rahimahullah menyebutkan contoh dari Al-Quran wa qawlihi ta'ala, dan juga contohnya dari firman Allah Ta'ala, fakharaja minha khaifan. Nah, maka Musa kharaja minha, keluar dari Qaryah, kampungnya, khaifan yataraqab. Keluar dari kampungnya atau negerinya itu khaif, dalam keadaan takut, dengan rasa takut. Nah, maka di sini halnya adalah khaifan. Halnya adalah khaifan. Nah, di khaifan dia menerangkan kondisinya siapa? Menerangkan hay'ahnya siapa? Siapakah sahibul hal dari khaifan ini? Siapa sahibul halnya? Domer mustatir jawazan dari kharaja. Ahsanta. Domir mustatir jawazan dari kharaja. Fa kharaja minha khaifan. Maka khaifan halun mansubun untuk
si domir mustatir tersebut yang di fiil kharaja. Maka Musa keluar dari negeri Mesir khaif, dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Dia menerangkan si domir huwa pada fiil kharaja. Yang dimaksud adalah Nabi Musa. Nah, ini adalah contoh sahibul hal yang pertama, yaitu fa'il. Mafhum ya sampai sini? Nah, kemudian penulis akan menyebutkan contoh sahibul hal atau yang objek yang diterangkan yang kedua. Au minal maf'ul. Nah, bisa jadi hal ini akan menerangkan atau menjelaskan hay'ah dari maf'ul dalam kalimat tersebut. Dari objek dalam kalimat tersebut. Contohnya, nahwu raqibtul farasa musrojan. Saya mengendarai kuda musrojan. Dalam keadaan di kuda tersebut sudah disiapkan pelana. Sudah diberikan pelana untuk tempat alas duduk. Nah, maka di sini halnya adalah musrojan. Kemudian sahibul halnya siapa? Si musrojan ini menerangkan kondisi siapa? Yaitu menerangkan kondisi si faros, si kuda ini, ketika sedang kita atau saya naiki. Ketika saya naiki, maka si kuda ini sudah dalam kondisi siap untuk ditunggangi, karena sudah dipasangkan pelana di atas punggungnya. Nah, wa qawlihi ta'ala, kemudian juga contoh dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa arsalnaka linnasi rasulan. Dan kami mengutusmu linnasi kepada manusia rasulan, sebagai seorang rasul, bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai seorang utusan yang membawa pesan ataupun wahyu. Nah, maka halnya yang mana? Halnya adalah rasulan. Nah, rasulan dia ini menerangkan hay'ah siapa? Yaitu menerangkan hay'ah atau kondisi domir muttasil ka, domir muttasil ka. Kami mengutusmu itu kepada manusia sebagai rasul. Maka rasul ini menerangkan domir muttasil ka tersebut. Ketika kami mengutusmu, tentu engkau dalam kondisi sebagai seorang rasul, bukan seorang manusia biasa. Nah, ini adalah contoh hal yang menjelaskan hay'ah dari maf'ul pada suatu jumlah atau kalimat. Kemudian penulis menyebutkan au minhuma. Nah, bisa jadi hal itu menerangkan kondisi atau hay'ah dari fa'il dan maf'ul sekaligus. Nah, bisa jadi itu menjelaskan hay'ah, kondisi atau keadaan dari fa'il dan maf'ul sekaligus. Nahwu contohnya adalah laqitu Abdullahi raqibaini. Laqitu Abdullahi raqibaini. Saya bertemu Abdullah raqibaini. Dalam keadaan sama-sama kita sedang berkendara. Dalam keadaan sama-sama kita sedang misalkan naik menunggangi hewan. Ya, berkendara, dalam keadaan berkendara. Maka di sini rokiba ini adalah hal. Nah, dia fungsinya di sini untuk menerangkan hay'ah siapa? Nah, kalau dari lafadznya kita melihat bahwasanya dia adalah lafadz musanna, ya kan? Rokiba ini dengan tanda i'rab ya, nasab dengan tanda ya, yang sebelumnya fathah. Maka ini adalah lafaz musanna. Nah, kenapa musanna? Karena dia ingin menjelaskan hay'ah atau kondisi dari fa'il plus maf'ulnya sekaligus. Bahwasanya ketika pertemuan itu terjadi, baik ana, laki itu, domir itu pada fi'il lakiya, kemudian Abdullah, yang dia berposisi sebagai maf'ul dalam kalimat tersebut, baik ana maupun Abdullah itu kita sama-sama berkendara. Nah, mafhum ihwas sampai sini. Jadi intinya hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan hay'ah atau kondisi keadaan baik dari sahibul halnya.
Nah, bisa jadi sahibul halnya berupa fa'il ataupun maf'ul ataupun kedua-duanya baik fa'il maupun maf'ul sekaligus dalam suatu jumlah atau kalimat. Jelas ya? Insya Allah masih mudah. Masih pengenalan tentang hal. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke bagian kedua dalam bab hal, yaitu tentang syurutul hali wa syurutu sahibiha. Kita akan menjelaskan atau membahas tentang syarat-syarat hal beserta sahibul halnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke pembahasan kedua dalam bab hal, yaitu syurutul hali wa syurutu sahibiha. Kita akan membaca syarat-syarat dari penggunaan hal dan juga sahibul halnya itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan di dalam kitab, kita ingin terangkan sedikit bahwasanya hal dengan sahibul halnya itu secara fungsi ataupun makna mirip-mirip dengan mubtada dan khobar. Dimana kalau mubtada kan dia adalah inti kalimat, ya kan? Inti dari kalimat, pokok pembicaraan. Yang kemudian akan dijelaskan atau diberikan keterangan dengan khobar. Nah, ini kan konsep dasar dari mubtada dan khobar. Nah, begitu juga dengan hal beserta sahibul hal. Dimana hal ini dia berfungsi untuk memberikan keterangan ataupun menjelaskan sifat dari sahibul halnya. Hal berfungsi untuk menjelaskan sifat atau keadaan atau kondisi dari sahibul halnya. Nah, oleh karena itu pembahasan tentang syarat-syarat hal dan sahibul hal itu kira-kira mirip dengan pembahasan mubtada dan khobar. 11-12 lah kira-kira. Nah, sehingga nanti akan disyaratkan bahwasanya hal itu haruslah nakirah. Karena dia bimanzilatil khobar. Dia itu mirip seperti khobar. Sedangkan sahibul hal, di mana dia adalah kata yang diberikan keterangan atau disifati oleh hal, itu dia harus makrifat. Karena dia bimanzilati al-mubtada. Karena dia bimanzilatil mubtada. Dia seperti kedudukannya mubtada. Nah, itu adalah konsep dasar pada pembahasan hal dan sahibul hal. Dia bisa kita kiaskan dengan pembahasan mubtada dan khobar karena secara fungsi hampir mirip. Di mana khobar itu berfungsi menjelaskan atau memberikan keterangan pada mubtada. Begitu juga dengan hal, dia berfungsi menjelaskan keadaan dari sahibul halnya. Nah, kita lihat faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wala yakunul halu illa nakiratan. Nah, hal itu tidak boleh kecuali dalam bentuk nakirah. Hal haruslah dalam bentuk nakirah. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Lantas bagaimana kalau kita jumpai hal itu dalam bentuk makrifat? Maka kata penulis, fa'in waqa'a bilafzil ma'rifati uwila binakiratin. Nah, kalau ada hal yang dia itu dalam bentuk makrifat, maka uwila kita takwil dia ke dalam bentuk nakirah. Kita takwil dia ke dalam bentuk nakirah. Muhafadzatan lil asli. Dalam rangka menjaga konsep dasar yang sudah kita jelaskan di awal. Dalam rangka mempertahankan konsep dasar yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, contohnya bagaimana hal yang dalam bentuk ma'rifat. Nahu ja'a Zaidun wahdahu. Contohnya ja'a Zaidun wahdahu. Zaid telah datang wahdahu. Di mana wahdahu, wahda, kata wahda itu sendiri itu diidhofahkan kepada dhamir muttasil. Pada isi ma'rifat. Sehingga statusnya dia ikut-ikut menjadi ma'rifat. Nah, di sini wahdah dia secara fungsi itu menjelaskan hay'ah dari si Zaid ketika dia sedang ja'a. Nah,
Si Z ketika ja'a dia itu wahdah, dalam kondisi sendirian saja. Nah, sehingga namun dia secara lafaz dia ma'rifat, padahal kan syaratnya itu nakirah. Hal itu harus nakirah. Maka ketika kita menemukan jumlah yang seperti ini, maka kita takwil si hal tersebut ke dalam bentuk nakirah. Wahdahnya itu maknanya adalah munfaridan. Maknanya adalah munfaridan. Yaitu dalam keadaan sendiri. Dia datang sendirian. Nah, mafhum ya? Ini syarat yang pertama. Tsumma asyartu tsani, syarat yang kedua, wal ghalib. Nah, yang kedua adalah pada umumnya hal itu kaunuhu mushtaqqan. Hal itu dalam bentuk isim, hal itu berasal dari isim mushtaq. Hal itu dalam bentuk isim mushtaq. Kenapa harus dalam bentuk isim mushtaq? Karena dia adalah tadi secara fungsi dia mensifati sahibul halnya ketika terjadinya suatu perbuatan. Dan sifat atau dalam bahasa nahwu yang lainnya adalah naat, misalkan yang kita familiar naat, itu kan dia harus dia dari isim sifat, ya kan? Isim sifat yaitu atau isim mushtaq yaitu isim fa'il ataupun isim maf'ul atau isim tafdil dan lain sebagainya. Nah, karena hal itu dia mensifati atau memberikan sifat kepada sahibul halnya, maka dia juga harus mayoritasnya, umumnya itu dalam bentuk isim mushtaq juga. Diambil dari isim mushtaq. Itu bisa jadi isim fa'il atau isim maf'ul, isim tafdil dan lain sebagainya. Nah, mafhum? Syarat yang kedua. Nah, tetapi kan itu dikatakan ghalib, umumnya, pada umumnya. Nah, karena terkadang waqad yaqa'u jamidan. Terkadang hal itu dia datang dalam bentuk atau diambil dari isim jamid. Tapi mu'awwalan bimushtaqiyin. Tapi kalau dia datang dalam bentuk isim jamid, maka kita takwil mu'awwalan bimushtaq. Maka dia ditakwil kepada isim mushtaq. Biar kembali ke hukum asalnya, yaitu dia adalah sifat untuk sahibul halnya. Nah, nah kita lihat contohnya bagaimana. Contohnya yaitu nahu badatil jariyatu qamaron. Badatil jariyatu qamaron. Nah, perempuan itu tampak qamaron seperti rembulan. Bercahaya wajahnya. Perempuan itu tampak badatil qamari atau jariyah. Badatil jariyatu qamaron. Perempuan itu tampak seperti rembulan. Nah, maka di sini qamaron dia adalah hal. Qamaron dia adalah hal. Karena makna dari qamaron di sini maksudnya adalah mudhi'atan. Karena makna dari qamaron di sini adalah mudhi'atan. Perempuan itu muncul dalam keadaan atau kondisi bercahaya wajahnya misalkan. Glowing bahasa kitanya. Nah, mudhi'atan. Maka qamaron dia adalah isim jamid, ya kan, rembulan. Nah, maka kita takwil isim jamid tersebut kepada isim mushtaqnya. Makna dari qamaron maksudnya adalah menunjukkan kalau perempuan ini wajahnya bercahaya, glowing. Jadi kita takwil menjadi mudhi'atan supaya mempertahankan hukum asal tadi. Kalau si hal itu harus mushtaq. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, wabi'tuhu yadan biyadin. Saya membeli barang ini yadan biyadin. Yaitu dengan cara cash, dengan cara tunai di tempat. Yadan biyadin. Nah, yadun, tangan dengan tangan. Tangan adalah isim jamid, ya kan? Tangan adalah isim jamid. Namun dia fungsinya di sini untuk hal, menjelaskan hay'ah dari sahibul halnya, yaitu bi'tunya.
domir tu pada kata ba'a. Nah, sehingga di sini halnya berupa isim jamid. Nah, oleh karena itu perlu kita takwil ke dalam bentuk isim mustaqnya. Ya dan biadin maksudnya adalah ai mutaqabidaini. Ai mutaqabidaini. Itu kita berdua antara pembeli dan penjual mutaqabidaini sama-sama saling jual beli secara cash atau tunai. Afwan, jadi relat tadi ya dan biadin hal itu untuk domir itu sekaligus domir hunya. Jadi untuk fa'il dan maf'ulnya sekaligus. Sehingga halnya dalam bentuk musanna. Nah, kemudian contoh yang ketiga, wadukhulu rojulan rojulan. Wadukhulu rojulan rojulan. Masuklah kalian satu persatu. Masuklah kalian satu persatu. Maka rojulan dia adalah hal. Hal untuk siapa? Yaitu untuk domir muttasil wawu. Domir muttasil wawu. Antum. Nah, masuklah kalian satu persatu. Namun dia dalam bentuk isim jamid. Sehingga perlu kita takwil ke dalam bentuk isim mushtaq. Dan maknanya adalah ay mutarattibina. Mutarattibina. Nah, yaitu secara berurutan. Secara gantian satu persatu. Secara berurutan satu persatu. Nah, karena sahibul halnya adalah domir wawul jamaah, maka halnya itu dalam bentuk juga jamak. Mutarattibina dengan tanda ya yang sebelumnya adalah kasroh. Jamak muzakkar salim. Dan i'rabnya adalah mansub. Nah, jelas sampai sini ikhwah? Intinya syarat yang kedua adalah hal itu secara umum dia isim mushtaq. Karena dia adalah sifat untuk sahibul halnya. Menerangkan keadaan dari sahibul halnya. Tapi kalau dia ternyata dalam bentuk isim jamid, maka bisa kita takwil menjadi isim mushtaqnya sesuai dengan makna yang dikandung atau yang diinginkan dari kalimat tersebut. Sampai sini, mafhum? Tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Kalau yang ya dan biadin itu berarti dia rangkaian hal ya Ustaz, meskipun dia ada jar majrurnya. Iya betul, dia ya dan biadin dua kalimat tersebut itu adalah fi mahali nasbin halun. Jadi satu paket. Paketnya. Nah, syukran Ustaz. Seperti misalkan rojulan-rojulan juga dia sepaket juga adalah hal. Wallahu a'lam. Lanjutkan ke syarat tsalits, syarat yang ketiga, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan hal itu tidak bisa muncul kecuali setelah kalimatnya sempurna. Hal itu hanya bisa muncul setelah kalimatnya sempurna. Ai ba'da jumlatin tammatin, yaitu setelah jumlah tersebut sempurna. Artinya, misalkan kalau dia jumlah ismiyah, harus ada mubtada khobar dulu, baru bisa ada halnya. Atau kalau jumlah fi'liyah, ada fi'il fa'il dulu, baru ada halnya. Bimakna annahu laisa ahada juz'ail jumlati. Maksudnya adalah, si hal ini bukan merupakan salah satu dari dua rukun jumlah. Hal bukan merupakan salah satu dari dua rukun jumlah. Karena yang tadi jumlah ismiyah, maka dua komponen pokoknya yaitu mubtada dan khobar yang harus ada dalam setiap kalimat. Begitu juga dengan jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, maka dia kan harus ada dalam setiap kalimat supaya terjadi jumlah sama, jumlah mufidah. Nah, hal itu di luar dari dua komponen atau dua rukun penyusun jumlah tersebut. Jadi jumlahnya harus mufidah dulu, barulah muncul halnya. Nah, ini adalah makna dari paragraf ini, kalimat ini.
Tapi ada yang perlu diperhatikan, walaisal muradu bitamamil kalam. Nah, yang bukan yang dimaksud bukanlah yang dimaksudkan dengan tamamil kalam an yakunal kalam mustaghniyan anhu. Bukanlah yang dimaksudkan dengan tadi kan perkataan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Nah, ya bukan perkataan beliau tamamil kalam, bukan maksudnya itu jumlah tersebut tidak membutuhkan hal. Jumlah tersebut tidak membutuhkan hal. Kenapa? Karena terkadang suatu jumlah itu justru membutuhkan hal supaya maknanya itu menjadi jelas. Supaya maknanya itu tidak rusak. Kalau hal ini meskipun dia bukan dua rukun penyusun jumlah, kalau hal ini tidak ada di dalam kalimat, maka nanti maknanya akan bisa menjadi rusak. Nah, oleh karena itu terkadang suatu jumlah itu justru membutuhkan hal, kehadiran hal untuk menyempurnakan maknanya. Meskipun si hal ini sekali lagi bukan merupakan komponen dua rukun penyusun jumlah. Jelas di sini. Nah, contohnya apa? Bidalili qaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi maraha. Jangan dalam keadaan menyombongkan diri. Nah, sambil menyombongkan diri. Nah, di sini halnya yang mana? Yaitu maroha, ya kan? Nah, dia hal untuk siapa? Ya Pak Ahyuda, hal untuk siapa dia? Marohan? Domir anta, Ustaz. Domir anta pada tamshi. Asanta. Domir anta pada tamshi. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Nah, maka kalau halnya ini yang di sini adalah marohan, kalau halnya ini dihapus, maka makna kalimatnya akan menjadi rusak. Maka makna kalimatnya akan menjadi rusak. Wala tamshi fil ardi. Janganlah kamu berjalan di atas permukaan bumi. Loh, terus kita disuruh diam aja gitu. Suruh baringan. Ya kalau lagi isoman sih, lagi isolasi mandiri ya nggak apa-apa. Tapi kan di sini umum, wala tamshi fil ardi. Janganlah kamu berjalan di muka bumi. Nah, kalau halnya ini nggak ada, ini maknanya jadi rusak kalimatnya. Sehingga meskipun status hal ini bukan merupakan komponen atau rukun penyusun suatu jumlah, namun terkadang dia dibutuhkan untuk menyempurnakan makna kalimat. Karena secara kalimat walatam sifil ard itu sudah merupakan jumlah yang mufidah. Namun maknanya ini kurang lengkap. Dia membutuhkan hal untuk menjelaskan maknanya lebih detail lagi. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang lain misalkan firman Allah juga di surat Al-Anbiya, wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqana as-samaa'a, dan kami tidaklah menciptakan langit, wal ard juga tidak menciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan tidak pula menciptakan antara langit dan bumi la'ibin, sia-sia atau untuk bermain-main saja. Nah, la'ibin dia adalah hal. La'ibin dia adalah hal. Di mana dia kalau dihapus pun jumlahnya tetap mufidah. Jumlahnya tetap sempurna. Tetapi makna kalimatnya itu bisa menjadi rusak. Wa ma khalaqana as-samaa'a wal ard wa ma bainahuma. Dan kami tidaklah menciptakan langit, bumi, dan antara langit dan bumi. Nah, kalau berhenti sampai sini, ini maknanya jadi rusak. Karena ini jadi penafian. Allah tidak menciptakan langit, bumi, serta di antara langit dan bumi. Sehingga kalimat ini membutuhkan hal untuk menyempurnakan maknanya tersebut. Didatangkanlah kalimat la'ibin, yaitu sia-sia belaka atau main-main saja. Nah, itu maksudnya. Jadi sekali lagi, meskipun hal ini, atau kita ulang dari awal, hal ini dia hanya bisa muncul setelah jumlah itu jumlah mufidah. Setelah tamamil kalam. Tapi terkadang hal ini itu dibutuhkan untuk menyempurnakan makna kalimat tersebut.
Sehingga kita tidak bisa seenaknya menghapus hal dari kalimat. Mentang-mentang dia bukan rukun penyusun jumlah. Nah, ini adalah penjelasan dari syarat yang ketiga. Sampai sini mafhum ikhwah? Kalau tidak ada, itu tadi adalah syarat-syarat dari hal. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat dari sahibul halnya. Syarat-syarat dari sahibul halnya. Nah, qala al-musannif wala yakunu sahibul hali illa ma'rifatan. Nah, sahibul hal itu hanya bisa datang dalam bentuk ma'rifat. Sahibul hal hanya bisa datang dalam bentuk ma'rifat. Karena dia sahibul hal bimanzilatil mubtada. Dia itu seperti kedudukan mubtada yang menjadi objek penyifatan dari hal ataupun khobar. Nah, sehingga dia objek yang disifati itu haruslah sesuatu yang ma'rifat, sesuatu yang jelas, seperti mubtada. Nah, sama taqaddama fil amsalati. Seperti contoh-contoh yang telah kita sebutkan semuanya. Maka contoh-contoh yang tadi kita bacakan itu semua sahibul halnya dalam bentuk ma'rifat. Nah, kemudian pertanyaannya, kita flashback ke pembahasan mubtada dulu. Apakah mubtada harus selamanya ma'rifat dan apakah dia bisa dalam bentuk nakirah? Abu Aqilah, gimana kira-kira? Apakah mubtada bisa dalam bentuk nakirah? Bisa, Ustaz. Bisa. Kapan dia bisa dalam bentuk nakirah? Apabila ada musawwitnya, Ustaz. Asanta. Nah, mubtada itu pada asalnya dia harus ma'rifat. Tapi dia bisa dalam bentuk nakirah apabila ada musawwifnya. Ada faktor yang membolehkan dia dalam bentuk nakirah. Misalkan adalah takhsis, yaitu nakirahnya itu lebih khusus misalkan dikhususkan dengan sifat tertentu atau dikhususkan dengan idhofah sehingga mengerucutkan maknanya dan lain sebagainya. Atau bisa juga dalam bentuk takmim, yaitu sekaligus saja digeneralkan, bisa jadi dengan didahului nafi ataupun istifham. Nah, ini sudah kita bahas pada bab mubtada dan khobar. Sehingga mustami atau orang yang mendengar itu tidak bingung, ini mubtadanya siapa yang sedang kita omongin ini. Jelas semuanya. Nah, begitu juga dengan sahibul hal. Dia pada dasarnya ma'rifat, tetapi bisa jadi dalam bentuk nakirah jika ada musawwifnya. Jika ada musawwifnya. Persis seperti pembahasan mubtada yang ada musawwifnya. Lantas apa saja musawwif sahibul hal ke dalam bentuk nakirah? Nah, kita akan jelaskan di sini. Faqala al-musannif, penulis mengatakan au nakiratan bil musawwirin. Sahibul hal itu harus ma'rifat, seperti contoh yang telah kita bacakan. Atau bisa jadi dia nakiratan bi musawwik. Bisa jadi dia dalam bentuk nakirah tapi ada faktor yang membolehkan dia. Tapi ada faktor yang mengizinkannya. Faktornya apa saja? Yang pertama adalah taqaddumul hal ala sahibihi. Yaitu hal ini mendahului sahibul halnya. Faktor yang pertama adalah ketika hal itu terletak sebelum sahibul halnya. Maka ketika ini sahibul halnya itu boleh dalam bentuk nakirah. Jadi yang pertama adalah musawwif yang pertama, faktor yang pertama itu hal itu mendahului sahibul halnya. Nah, kita lihat contohnya. Nahwu fiddari jalisan rajulun. Fiddari jalisan rajulun. Nah, di rumah itu jalisan rajulun. Kalau diartikan letter like susah ngartiinnya. Karena artikan secara maknawi aja ya, secara konteks.
laki-laki itu dalam keadaan duduk di rumah. Laki-laki itu sedang duduk atau di rumah dalam keadaan duduk. Nah, maka di sini halnya adalah jalisan. Halnya adalah jalisan. Kemudian sahibul halnya yang mana? Yaitu si rojul, ya kan? Yaitu si rojul. Karena yang isim di situ sisanya adalah rojul. Kalau adar rumah dia kan jar majrur fit dari. Maka yang tersisa adalah rojul. Nah, laki-laki itu di rumah dalam keadaan duduk. Nah, di sini hal jalisan dia mendahului rojul, mendahului sahibul halnya. Maka ketika ini hal itu bisa sahibul hal bisa dalam bentuk nakiro. Sahibul hal bisa dalam bentuk nakiro. Rojul dia adalah mubtada. Ya kan? Rojul di situ adalah mubtada. Nah, mubtadanya dalam bentuk apa berarti? Nakiro. Mubtadanya dalam bentuk nakiro. Nah, di sini kenapa mubtadanya boleh dalam bentuk nakiro? Kenapa mubtadanya boleh dalam bentuk nakiro, si rojulnya? Mungkin karena dia disifati sebelumnya. Disifati dengan mana? Yang duduk itu. Jalisan. Oh, jalisan. Nah, masih agak terlalu jauh jawabannya. Coba yang lain mungkin. Ini balik ke pembahasan mubtada khobar. Refreshing aja. Rojulun di situ adalah mubtada yang dalam bentuk nakiro. Nah, kenapa dia boleh dalam bentuk nakiro? Rodli, Mustami atau bisa ikut serta? Bisa Ustaz. Oh, kirain lagi kerja. Nah, rojul di sini mubtada dalam bentuk nakiro. Musawik apa yang membolehkan dia dalam bentuk nakiro mubtadanya? Apaan kurang paham Ustaz. Nah, ya. Di sini ada macam menjawab khobarnya berupa ghorof. Ya, nanti. Karena khobarnya adalah berupa sibuhul jumlah. Dan dia letaknya di awal. Maka ketika itu, mubtada boleh dalam bentuk nakiro. Karena di situ kan khobarnya fit dari. Dan dia letaknya di awal kalimat. Maka ketika itu mubtadanya bisa dalam bentuk nakiro. Nah, dari contoh ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya sahibul hal boleh saja berupa mubtada. Jadi tidak harus fa'il ataupun tidak harus berupa maf'ul. Tapi bisa juga berupa mubtada. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini kurang afdol. Kalau sahibul hal berupa mubtada. Kemudian musawif yang kedua kita lihat wa qoulihi ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Nah, kita akan membahas musawif yang kedua. Nah, pada musawif yang kedua ini sahibul hal bisa dalam bentuk nakiroh jika dia ada taksis. Jika dia ditaksis dengan idhofah. Jika dia ditaksis dengan idhofah. Sekali lagi anak ulang. Sahibul hal itu bisa dalam bentuk nakiro jika dia diidhofahkan kepada kata lainnya. Atau dalam bahasa lain ditaksis. Salah satu metode taksis adalah dengan mengidhofahkannya kepada kata lainnya. Dikhususkan. Nah, contohnya bagaimana? Wa qoulihi ta'ala, contohnya adalah fi arba'ati ayyamin sawa'an. Fi arba'ati ayyamin sawa'an. Atau kalau kita lihat ayat sebelumnya, wa qaddaru fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an. Nah, dan Allah itu menentukan hari-hari
waktu-waktu ketika penciptaan langit dan bumi dalam 4 hari. Fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Dalam 4 hari. Maka di sini sawa'an dia adalah hal. Hal untuk siapa? Yaitu untuk arba'ah. Hal untuk arba'ah. 4 hari yang sama. 4 hari yang sama. Maka arba'ah dia adalah sahibul hal yang dalam bentuk nakiro. Tetapi dia sudah ditakhsis dengan atau karena dia diidafakan kepada ayyam, kepada hari. Sehingga dia tidak terlalu umum. Dia nakiro tapi yang lebih mengerucut, lebih khusus lagi. 4 apa? Kalau tidak dinakirakan, tidak diidafakan, 4 gitu misalkan. Fi arba'atin. Dalam 4. Nah, kita bingung nih, 4 apa maksudnya? Nah, ketika dia diidafakan kepada kata lainnya, meskipun dia nakiroh, namun lebih spesifik lagi, 4 hari. Nah, sehingga ketika ini, dia boleh dalam bentuk nakiro. Sahibul hal boleh dalam bentuk nakiro. Ini adalah musawwik atau faktor kedua yang membolehkan sahibul hal dalam bentuk nakiro, yaitu ketika dia ditakhsis dengan cara mengidafakannya kepada kata lainnya. Misalkan contoh lagi, ja'a gulamu rojulin musri'an. Ja'a gulamu rojulin musri'an. Nah, anak seorang lelaki itu telah datang musri'an dalam keadaan terburu-buru. Maka sahibul halnya adalah gulamu rojulin. Nah, musri'an adalah hal untuk gulamu rojulin. Di mana dia adalah bentuk nakiroh, tetapi dia diidafakan kepada kata lainnya. Sehingga ketika ini dia bisa menjadi dalam bentuk nakiroh. Itulah musawwik yang kedua, yaitu ketika sahibul hal ditakhsis dengan cara idhofah. Ada pertanyaan untuk yang ini? Musawwik yang kedua? Tanya Ustaz. Tadi kan di syarat-syarat hal itu yang ketiga kan harus didahului jumlah mufidah. Nah, di musawwik yang kedua ini bukan jumlah kayaknya Ustaz ya? Atau bagaimana Ustaz? Nah, ini sebetulnya jumlah, tapi karena ini potongan ayat, jadi tidak terlihat jumlahnya. Di situ kan fi arba'ati ayyam, dia adalah jar majrur, ya kan? Ya, dia jar majrur. Jar majrur itu selalu memiliki ta'alluq istilahnya, berkaitan dengan suatu fi'il ataukah suatu kata yang lain. Karena kan fungsi jar majrur itu kurang lebih bahasa Indonesia kata keterangan. Nah, pasti ada kata yang diberikan keterangan tersebut. Nah, ini kalau di sini tidak ditulis. Coba Fussilat ini surat Fussilat 41 ayat 10. Nah, terlihat di sini ayatnya secara utuh. Wa ja'ala fiha rawasiya. Dan Allah menciptakan gunung-gunung min fawqiha di atas bumi tersebut. Kemudian wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin. Nah, maka di sini fi arba'ati ayyamin nggak bisa dicoret-coret pensil. Fi arba'ati ayyamin itu dia muta'alliq, merupakan jar majrur untuk memberikan keterangan pada qaddara fiha aqwataha. Nah, kalau kita lihat qaddara fiha aqwataha itu merupakan jumlah fi'liyah. Merupakan jumlah fi'liyah, di mana jumlah itu sudah sempurna. Ada fi'ilnya, yaitu qaddara, ada fa'ilnya, yaitu dhamir mustatir fihi jawazan. Dhamir mustatir fihi jawazan. Sehingga jumlahnya itu sudah sempurna, sedangkan di sini jar majrur itu
memberikan keterangan tambahan pada qaddaro. Nah, barulah muncul halnya sawaan. Mafhum sampai sini? Abu Akilah? Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ya, jadi tetap konsisten bahwasanya hal itu datang ba'da tamamil kalam, setelah jumlahnya sempurna. Kemudian yang ketiga, musawik yang ketiga, yaitu dia dengan sifat. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Illa laha munzirun. Bukan dengan sifat, tapi dengan nafi. Dengan nafi. Sama seperti mubtada yang dinafikan, yang diawali dengan penafian, maka dia akan memberikan efek takmim, yaitu mengeneralisir kalimat tersebut. Nah, jika musawik yang ketiga, jika ada nafi yang mendahului kalimat tersebut, maka di sana diperbolehkan sahibul hal itu dalam bentuk nakiro. Sahibul hal dalam bentuk nakiro. Nah, kita lihat contohnya, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syu'ara, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dan tidaklah kami membinasakan suatu kaum kecuali setelah kami utus munzir, yaitu rasul yang memberikan peringatan. Kecuali setelah kami utus rasul, seorang rasul atau utusan yang memberikan peringatan. Nah, maka di sini kalimat ini diawali dengan nafi. Diawali dengan nafi, yaitu ada ma nafiyah. Ada ma nafiyah. Kemudian halnya yang mana? Laha bukan seperti. Yang mana? Laha. Laha itu jar majrur. Itu bagian dari hal. Kita katakan bagian dari hal. Masih kurang lengkap. Berarti yang lebih lengkap adalah laha munzirun. Laha munzirun. Jadi halnya berupa apa? Jumlah. Halnya berupa jumlah. Bisa hal berupa jumlah? Jawabannya bisa. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Maka di sini halnya adalah laha munzirun. Kemudian sahibul halnya yang mana? Sahibul halnya yang mana? Fa'il nahnu Ustaz. Fa'il nahnu. Nah, di sana fa'il nahnu adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil ma'rifat atau nakirah? Jawabannya adalah minal ma'rifat. Karena semua dhamir adalah ma'rifat. Berarti bukan dhamir nahnu. Berarti mana sahibul halnya dong? Laha munzirun. Di situ ada petunjuk tentang sahibul halnya. Anda kerucutkan lagi. Laha. Di situ ada petunjuk untuk sahibul halnya. Nah, ada yang menjawab qaryah. Ahsantum. Qaryah. Benar. Qaryah adalah sahibul halnya. Nah, laha munzirun adalah halnya. Jadi halnya berupa jumlah, yaitu jumlah ismiyah, dan sahibul halnya adalah isim nakirah qaryah, di mana dia adalah mu'annaf, dan ketika sahibul hal itu berupa jumlah, dia harus ada robit atau penghubung antara sahibul hal dengan halnya. Dan robitnya pada kalimat ini adalah domir ha yang kembali kepada qaryah. Domir ha yang kembali kepada qaryah. Sehingga nyambung antara hal dan sahibul halnya. Jumlahnya tersebut, laha munzirun, bukan menjadi jumlah asing ataupun jumlah yang tidak berkaitan dengan kata sebelumnya. Nah, jadi sahibul halnya adalah qaryah. Halnya adalah laha munzirun. Maka di sini qaryah dia dalam bentuk nakiro.
Dan ini diperbolehkan dikarenakan ada nafi yang muncul di awal kalimat. Dikarenakan ada nafi yang muncul di awal kalimat. Yaitu wama ahlakna. Jadi maknanya adalah, dan tidaklah kami membinasakan suatu qaryah, suatu kampung atau suatu kaum gitu ya. Kecuali dalam keadaan kampung tersebut atau qaryah tersebut itu laha munzirun, memiliki rasul yang memberikan peringatan pada kampung tersebut. Nah, itulah hal dan sahibul hal pada ayat wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Nah, itu contoh yang pertama. Oh, yang contoh 4 itu beda lagi nanti yang sifat. Itu adalah contoh untuk musawik yang ketiga, yaitu berupa diawali dengan nafi. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz, itu illahnya nggak masuk ya? Nah, illa wallahu a'lam dia tidak masuk. Dia tidak masuk. Karena yang menjadi hal adalah jumlah. Dia di situ cuma adatul istisna saja. Tanya lagi, Ustaz. Itu kan qaryatin kan nakirah ya, Ustaz? Kalau saya belajar sebenarnya kan setelah nakirah tuh ada setelah jumlah itu kan biasanya sifat ya, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, memang di antara kaidah yang kita kenal bahwasanya setiap jumlah yang terletak setelah nakirah maka dia adalah sifat, dan setiap jumlah yang terletak setelah ma'rifat adalah hal, gitu kan ya? Iya. Tapi untuk kasus ini wallahu a'lam mungkin bisa dilihat dari dari maknanya mungkin. Kalau hal di situ dia kan fungsi utamanya adalah menjelaskan hay'ah daripada sahibul halnya ketika terjadinya suatu perbuatan. Sedangkan sifat itu semata-mata menyifati dan tidak ada makna tambahan berupa penjelasan hay'ah ketika terjadinya suatu perbuatan. Nah, di sini secara makna laha munzirun itu menjelaskan bahwasanya qaryah ini tidaklah kita hancurkan kecuali dalam keadaan setelah adanya munzir, setelah adanya pemberi peringatan. Jadi ketika ahlakna itu terjadi, maka pastilah di sana sudah ada pemberi peringatan. Pastilah di sana sudah ada pemberi peringatan. Tidak mungkin sekonyong-konyong tanpa ada sebab, misalkan Allah membinasakan suatu qaryah atau suatu kaum. Mungkin itu dari segi makna bisa ditinjau lagi. Apakah dia menjelaskan hay'ah ketika terjadinya suatu perbuatan atau semata-mata mensifati tanpa menjelaskan hay'ah ketika wuqu'ul fi'li, ketika terjadinya suatu perbuatan. Tinjauannya di situ agak tipis-tipis memang ya kalau dilihat. Cuma kalau yang dibawakan di contoh-contoh kitab Nahwu itu ayat ini dijelaskan dia adalah hal jumlah tersebut. Karena meskipun sahibul halnya nakirah, tapi di sana ada nafinya. Karena maknanya dia menjelaskan hay'ah si qaryah ketika diahlakna. Hay'ah si kampung tersebut ketika dihancurkan. Yaitu sudah memiliki munzir. Sudah memiliki munzir. Memberi peringatan. Dan tidaklah mungkin Allah itu menghancurkan tanpa ada munzir terlebih dahulu. Nah, mungkin itu yang bisa Ana jawab. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya, memang hal-hal seperti ini
tipis-tipis. Karena juga masih agak sulit meninjau dari segi makna terutama. Apalagi kalau kita coba baca-baca i'rab pada Quran, itu nanti i'rab akan sangat mempengaruhi makna. Tentu mungkin bisa iseng-iseng membaca kitab i'rabul Quran tentang i'rab ayat-ayat dalam Al-Quran. Nanti kalau i'rabnya beda, maka maknanya akan berbeda. Nah, di situ yang Anda juga masih butuh belajar banyak tentang kaitan atau menentukan i'rab beserta makna yang diinginkannya. Karena nanti ada pengaruhnya, perbedaan i'rab dan perbedaan makna. Nah, kemudian mungkin yang terakhir untuk hari ini ya, karena nanti pembahasan setelahnya itu agak nanggung jamnya, jadi kita cukupkan sampai yang terakhir ini, musawik yang keempat, yaitu faktor yang membolehkan nakirah dalam bentuk sahibul hal dalam bentuk nakirah adalah dengan taksis dengan sifat. Taksis dengan sifat. Nah, tadi sudah Anda sebutkan bahwasanya taksis, metode pengkhususan suatu kata itu bisa jadi dengan mudhof, misalkan idhofah, atau bisa juga dengan sifat. Suatu isim nakirah kemudian disifati dengan kata lain. Nah, ketika suatu kata atau sahibul hal ini sudah ditaksis, maka dia boleh dalam bentuk nakirah. Contohnya bagaimana? Wa qiraati ba'dihim. Nah, kemudian qiraah sebagian para qari dengan membaca ayat walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqo. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqo. Dengan bin nasbi, dengan menasabkan musaddiqon. Dengan menasabkan musaddiqon. Nah, kalau qiraah Imam Asim, riwayat Hafaz dari Asim, maka kita membacanya dengan kita dengan marfu. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Kalau qiraah riwayat Hafaz an Asim atau qiraah kita, itu kita baca dengan marfu. Dengan marfu. Sedangkan qiraah ba'dihim, qiraah sebagian imam qari, sebagian qura, itu adalah dengan membacanya dengan mansub. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqo. Nah, di sini musaddiqo kenapa dibaca mansub? Karena dia sebagai hal. Dia sebagai hal. Kemudian sahibul halnya siapa? Di sini sahibul halnya siapa? Kitabun, Ustaz. Nah, sahibul halnya adalah kitabun. Sahibul halnya adalah kitabun. Nah, kitabun di sini dia adalah nakirah. Kitab yang musaddiq, yang benar atau membenarkan kitab sebelumnya. Nah, kitabun dia dalam bentuk nakirah, namun diperbolehkan karena dia disifati dengan jar majrur min indillah. Nah, min indillah dia adalah jar majrur yang dia muta'alliq bi mahdzufin, yang takdirnya istaqarra, misalkan istaqarra, dan dia adalah sifat untuk kitabun. Dia adalah sifat untuk kitabun. Jar majrur yang dia muta'alliq dengan kata yang mahdzuf, yaitu istaqarra, kitabun istaqarra min indillahi musaddiqo. Maka di sini istaqarra fi'il yang mahdzuf ini dia terletak setelah isim nakirah. Maka dia adalah sifat, seperti kaidah yang tadi kita sebut sama Yuda. Nah, sehingga kitabun dia adalah isim nakirah yang disifati dengan jar majrur. Oleh karena itu dia mengalami yang namanya takhsis, pengerucutan makna, meskipun masih nakirah. Kitab yang mana? Yaitu kitabun min indillah. Kitab yang datang dari sisi yang diturunkan oleh Allah. Nah, dikarenakan sahibul halnya ini sudah ditaksis, maka dia boleh dalam bentuk nakirah. Sehingga musaddiqon dia adalah hal untuk kitabun yang dia dalam bentuk nakirah. Nah, itulah musawik yang keempat. Sampai sini
Ada yang mau ditanyakan? Kalau dia marfu itu berarti sebagai apa, Ustaz ya? Sebagai na'at. Kitabun musaddiqun. Na'at kan boleh lebih dari satu. Sifat itu yang penting mausufnya satu, sifatnya boleh lebih dari satu. Berarti na'at yang pertama jumlah yang takdirnya jumlah itu, Ustaz ya. Yang kedua isim ini mustaq. Iya. Musaddiqun. Asanta. Oh, siapa, Ustaz? Na'at seperti khobar, bisa lebih dari satu. Mubtadanya satu, khobarnya 2 atau 3. Na'at man'utnya satu, na'atnya bisa 2 atau 3. Nah. Kemudian ada yang bertanya, cara i'rab rojulan yang ada di contoh tadi bagaimana, langsung jadi satu atau dipecah dahulu dan i'rab sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Di sini Ana membuka contoh yang rojulan dari 2 kitab. Itu yang satu jadi satu, yang satu yang satu langsung dipisah, dua-duanya disebutkan mansuban. Jadi yang salah satu kitab ini menyebutkan rojulan halun minal fa'il. Jadi dia jadi satu. Halun minal fa'il, rojulan. Tapi ya sebagian kitab yang lain rojulan mansubani ma'an alal hal. Jadi mansubani dia disebutkan kedua-duanya itu mansub sebagai hal, artinya dipisah satu persatu. Wallahu a'lam, mungkin di sini bisa dipilih atau mau seperti ya dan biyadin mau jadi satu ataupun rojulan atau dipisah. Ada istilahnya, ada contohnya lah seperti itu. Ana kurang tahu untuk aturan baku ketika kita mengi'rab rojulan. Begitu juga dengan ya dan biyadin. Dia bisa dijadikan satu sebagaimana yang telah Ana sebutkan. Bisa juga antum ya dan dia adalah hal, kemudian biyadin jar majrur. Cuma lebih enak sih dijadikan satu saja biar simpel. Wallahu a'lam. Jadi untuk aturan bakunya Ana kurang tahu, tapi ada contohnya. Kalau dijadikan satu, ada yang menjadikan satu dan ada juga yang dipisah sendiri-sendiri. Rojulan mansub sebagai hal dan rojulan yang satu mansub sebagai hal. Jadi kedua-duanya itu mansubani ma'an alal hal. Nah, wallahu a'lam. I'rabnya fi mahali atau gimana? Karena sudah mansub maka dia tidak fi mahal. Dia secara lafaz dia adalah mansub sehingga tidak perlu pakai mahal. Tetapi katanya untuk lafaznya itu sendiri bisa kita takwil secara lafaz, bukan secara i'rab ya. Karena dia kan rojulan jelas sudah mansub. Kalau isi mansub ya bukan fi mahal, sudah jelas, sudah otomatis jadi mansub. Tapi rojulannya itu nanti lafaznya kita takwil menjadi mutarottibin, misalkan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang, menghabiskan pembahasan tentang hal, dan akan kita lanjutkan tentang bab yang berat juga, yaitu tamyiz. Nah, kurang lebihnya Ana minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.